Kisah Inspirasi Iman. Hari ini, tanggal 15 Oktober, Santa Teresa dari Avila. Pada tanggal 15 Oktober umat Katolik Roma merayakan reformis Karmelit Spanyol dan mistikus Santa Teresa dari Avila, yang kehidupan doanya memperkaya gereja selama kontra-reformasi abad ke-16. Teresa Sanchez Cepeda Davila y Ahumada lahir di kota Avila, Kastilia, pada tahun 1515, anak ketiga dalam keluarga keturunan pedagang Yahudi yang masuk Kristen pada masa pemerintahan Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ayahnya, Alfonsus, telah menjadi seorang Katolik yang taat, dengan koleksi buku-buku rohani yang nantinya akan ditulis sendiri oleh putrinya. Sebagai seorang anak, Teresa merasa terpikat oleh pemikiran tentang keabadian dan visi Tuhan yang diberikan kepada orang-orang kudus di surga. Dia dan adik laki-lakinya Rodrigo pernah mencoba melarikan diri dari rumah demi mati sebagai martir di negara Muslim, meskipun mereka segera bertemu dengan seorang kerabat yang mengirim mereka kembali ke ibu mereka Beatrice. Ketika Teresa berusia 14 tahun, ibunya meninggal, menyebabkan gadis itu mengalami kesedihan mendalam yang mendorongnya untuk menganut devosi yang lebih dalam kepada Perawan Maria sebagai ibu rohaninya. Namun, seiring dengan resolusi yang baik ini, ia juga mengembangkan minat yang berlebihan dalam membaca fiksi populer pada saat itu. Sebagian besar terdiri dari kisah-kisah ksatria abad pertengahan, dan menjaga penampilannya sendiri. Meskipun para pembimbing rohani Teresa di kemudian hari menilai kesalahan-kesalahan ini relatif kecil, kesalahan-kesalahan ini masih menunjukkan hilangnya semangat masa kecilnya terhadap Tuhan. Alfonsus memutuskan putri remajanya membutuhkan perubahan lingkungan, dan mengirimnya untuk dididik di biara-biarawati Agustinian. Teresa merasa hidup mereka membosankan pada awalnya, namun segera memahami manfaat spiritualnya. Penyakit memaksanya meninggalkan biara pada tahun kedua. Namun pengaruh pamannya yang saleh, Peter, serta pembacaan surat-surat biarawan dan pastor gereja Santo Jerome, meyakinkan Teresa bahwa jalan paling pasti menuju keselamatan adalah dengan meninggalkan pernikahan, harta benda, dan kesenangan duniawi sepenuhnya. Bertentangan dengan keinginan ayahnya, yang ingin dia menunda keputusan tersebut, dia bergabung dengan Ordo Karmelit. Teresa menjadi anggota ordo tersebut pada usia 20 tahun, tetapi segera menderita penyakit serius yang memaksanya untuk kembali ke rumah. Dia mengalami rasa sakit yang parah dan kelumpuhan fisik selama 2 tahun, dan diperkirakan meninggal ketika dia koma selama 4 hari. Namun dia bersikeras untuk kembali ke biara Karmelit secepat yang dia bisa, meskipun dia masih dalam kondisi yang menyakitkan dan lemah. Selama 3 tahun berikutnya, biarawati muda ini mencapai kemajuan luar biasa dalam kehidupan spiritualnya, mengembangkan praktik mengingat kembali dirinya ke hadirat Tuhan melalui kontemplasi yang tenang. Namun, ketika kesehatannya kembali pulih, Teresa mulai menjalani kehidupan doa yang lebih rutin. Meskipun dia tetap menjadi seorang Karmelit yang taat, dia akan membangun kembali hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan selama hampir 20 tahun. Namun, ketika ia hampir berusia 40 tahun, Teresa mendapati dirinya secara dramatis terpanggil kembali untuk melakukan praktik doa mental kontemplatif. Dia mengalami perubahan besar dalam jiwanya, dan penglihatan luar biasa yang tampaknya datang dari Tuhan. Di bawah arahan para bapa pengakuannya, Teresa menulis tentang beberapa pengalaman ini dalam sebuah autobiografi yang ia selesaikan pada tahun 1565. Teresa selalu terbiasa merenungkan kehadiran Kristus di dalam dirinya setelah menerimanya dalam sakramen Komuni Kudus. Namun kini,
Dia memahami bahwa kehadiran yang dia terima tidak hilang begitu saja. Tuhan, pada kenyataannya, selalu bersamanya, dan selalu ada selama ini. Itu hanyalah masalah menempatkan dirinya di hadapan mempelainya, dengan cinta dan perhatian, seperti yang bisa dilakukan seseorang kapan saja. Revolusi dalam kehidupan rohaninya ini memungkinkan Teresa memainkan peran penting dalam pembaruan gereja setelah Konsili Trente. Dia mengusulkan kembalinya kaum Karmelit ke aturan hidup asli mereka, suatu bentuk monastisisme yang sederhana dan keras, yang didasarkan pada keheningan dan kesendirian, yang telah mendapat persetujuan kepausan pada abad ke-12 dan diyakini berasal dari Nabi Elia dalam Perjanjian Lama. Bersama dengan kolaborator dekatnya, pastor dan penulis yang kemudian dikanonisasi sebagai Santo Yohanes dari Salib, ia mendirikan apa yang sekarang dikenal sebagai Ordo Karmelit Discalcet, artinya bertelanjang kaki, tak berkasut, melambangkan kesederhanaan yang mereka pilih untuk mengembalikan ordo tersebut, setelah masa pelanggaran. Reformasi tersebut mendapat tentangan sengit, namun menghasilkan pendirian 30 biara selama hidupnya. Kesehatan Teresa mengecewakannya untuk terakhir kalinya ketika dia melakukan perjalanan melalui Salamanca pada tahun 1582. Dia menerima penyakit terakhirnya yang dramatis sebagai cara yang dipilih Tuhan untuk memanggilnya ke hadirat-Nya selamanya. "Ya Tuhanku dan mempelaiku, saat yang diinginkan telah tiba," katanya. "Saatnya akhirnya tiba, di mana aku akan keluar dari pengasingan ini, dan jiwaku akan menikmati kebersamaan denganmu, apa yang sangat diidam-idamkannya." Santa Teresa dari Avila meninggal pada tanggal 15 Oktober tahun 1582. Ia dikanonisasi pada tanggal 22 Maret tahun 1622, bersama dengan 3 orang sezamannya, Santo Ignatius Loyola, Santo Franciscus Xaverius, dan Santo Filipus Neri. Pada tahun 1970, Paus Santo Paulus ke-6 mendeklarasikan Santa Teresa sebagai salah satu dari 2 doktor gereja wanita pertama, bersama dengan Santa Katarina dari Siena dari Dominikan abad ke-14. Santa Teresa dari Avila, doakanlah kami. MAP TV Channel.